Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Rian Juniawan di channel ini. Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai sumber-sumber hukum Islam. Materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Islam dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Halimi MPD dan Bapak Dede Iswadi SPD MPD. Perlu kita ketahui bahwa sumber hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Sumber hukum Islam yang disepakati ada 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran, adalah kitab suci agama Islam yang merupakan kitab suci penutup dan penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya yang diperuntukkan bagi umat manusia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada 3 macam, yaitu hukum-hukum i'tiqadiyah, hukum-hukum akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Lalu yang kedua ada sunnah, atau disebut juga al-hadis, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, maupun takrir atau persetujuan Nabi SAW. Para sahabat telah bersepakat menetapkan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan para ulama sepakat sunnah dapat dijadikan sebagai hujjah atau alasan dalam menentukan hukum. Lalu yang ketiga ada ijma'. Dilihat dari persepsi Al-Syafi'i, ijma' merupakan kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti, serta secara implisit menolak ijma' ulama yang tidak didukung oleh nas syarak. Lalu yang keempat ada qiyas. Menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada hukum kejadian lain yang ada nasnya, lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu pada ilat atau alasan hukumnya. Lalu selanjutnya kita masuk pada pembahasan sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Ada 8 seperti yang dapat kita lihat pada layar Anda saat ini. Yang pertama ada istihsan. Menurut bahasa, berarti menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang jali atau nyata kepada qiyas yang khafi atau samar, dan atau dari hukum kulli atau umum kepada hukum istisnai atau pengecualian, karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Lalu yang kedua ada istishab. Menurut Al-Asnawi, istishab adalah penetapan atau keberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atau atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut, atau menetapkan suatu hukum sebelumnya sehingga hukum yang baru merubahnya. Lalu yang ketiga ada urf. Menurut ulama usul fikih, urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia secara terus-menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang telah disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Lalu yang keempat adalah maslahah mursalah, yang terdiri dari kata yaitu maslahat dan mursalah. Maslahah secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat atau mudarat. Lalu mursalah dipahami sebagai sesuatu yang mutlak, yaitu maslahah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nas atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qarinah tersebut, maka maslahah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Lalu yang kelima adalah syar'u man qablana, adalah syariat yang dibawa para rasul terdahulu sebelum diutus Nabi SAW yang menjadi petunjuk bagi kaumnya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah SWT bagi umat-umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad SAW. Lalu yang keenam adalah Sadd al-Zariyah. Maksudnya adalah menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jatuhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Lalu yang terakhir adalah qaulu sahabi, adalah pendirian seorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad, baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah di mana tidak terdapat penegasan Al-Quran, hadis Nabi SAW, ataupun dalam ijma'.
Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.